Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau naikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamat
di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau hadir, kita mau datang ke hadiratnya dengan puji-pujian kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. ajaib. Kita memiliki Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan. Layak Kau terima setiap puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kepuasan kami ya Bapa. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan kepastian dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang ya Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah kami tidak sia-sia ya Tuhan. Kami sedang menuju kepada kekekalan itu ya Bapa. Pertetapkan hati kami Tuhan untuk tetap di jalan-Mu yang lurus ya Bapa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami telah menaikkan tata pujian dan
kami yakin Engkau bersinggah sana di atasnya. Dan kini kalau Engkau bersabda kepada kami Tuhan, kami buka hati kami Tuhan, kami buka wadah iman kami yang seluas-luasnya, dan kami akan terima apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami ya Bapa. Semua perjanjian-Mu jadi milik kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa dan kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pertama kali terima kasih sekali lagi kepada keluarga Gembala setempat untuk pelayanan yang dipercayakan pada pagi hari ini. Saudaraku, betul seperti yang baru saja kita nyanyikan, hanya dalam nama Yesus ada kepastian. Hanya dalam nama Yesus ada jawaban. Ya, puji Tuhan, semua orang tentu punya persoalan masing-masing. Dalam hidup ini memang hidup yang penuh dengan peperangan. Ya, seperti kitab Ayub 7 ayat 1 mengatakan, seperti orang berperang, dan hari-hari kita tuh seperti orang upahan, saudaraku. Ya, mesti kerja kok kalau kita mau dapatkan gaji, kalau untuk dapat makan dan seterusnya, berjuang dan berjuang. Ya, tetapi ada saatnya kita akan beristirahat ketemu Tuhan nanti. Ya, puji Tuhan. Baik, mari kita akan lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Saya akan bacakan ayat 38 sampai ayat 44. Sekali lagi, kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 mulai. Saya akan bacakan firman Allah demikian. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar secangkul penuh dengan serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian disedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elia, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali itu. Saya bacakan sampai ayat ini dulu, nanti saya akan sambung di akhir firman Allah untuk ayat 42 sampai 44. Ya, saudaraku, kita perhatikan saudaraku, waktu itu ada bela kelaparan. Nah, kita perhatikan bela kelaparan ini pun saat ini saudaraku juga sedang mewarnai dunia ini. Di berbagai belahan bumi, di mana-mana saudaraku, di daerah lain, orang-orang alami kelaparan, alami masa sulit dan sebagainya. Kita bersyukur masih bisa hidup seperti saat ini saudaraku. Ya, tetapi kita yakin meskipun itu pun melanda daerah kita saudaraku, Tuhan berkuasa melindungi kita. Kita punya Tuhan yang besar. Ya, nah kita mesti optimis dalam Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya sendiri. Karena semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Nah, bila kelaparan ini kalau kita perhatikan memang sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Saya akan bacakan pasal 6 ayat 5 dan ayat 6. Wahyu 6 ayat 5 dan ayat 6. Baik, saya bacakan demikian Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kita lihat ini nubuat yang disampaikan dalam
kitab Wahyu ini tentang air saman di mana ada kuda hitam yang dilepaskan. Dan ketika itu dijelaskan dalam ayat tadi, ada orang yang membawa timbangan. Nah, timbangan itu alat-alat untuk mengukur ya, yang juga bicara soal perekonomian. Nah, kita lihat saudaraku, ada harga yang luar biasa, secupak gandum 1 dinar. Padahal kalau kita perhatikan dalam Alkitab, upah orang kerja saat itu 1 hari 1 dinar. Jadi 1 dinar kerja 1 hari hanya cukup membeli 1 cupak gandum. Nah, itu harus memberi untuk makan dirinya, keluarganya, ada anak, mungkin anak-anak dan seterusnya. Dan 1 dinar juga bisa untuk membeli 3 cupak itu jelai. Jelai itu adalah kualitas gandum yang bawah, ya. Tapi itu minim sekali. Dan itu sangat mahal. Dan itu melukiskan keadaan sekarang di mana barang-barang pun mahal dan banyak orang alami bila kelaparan sehingga kejahatan pun bertambah. Ya, sekarang ini aksi-aksi perampokan, penipuan dan sebagainya itu luar biasa. Taktiknya ada aja saudaraku, ya. Nah, kita perhatikan ini dunia sekarang. Tetapi ada perjanjian, jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau semua ini bicara tentang arti rohani saudaraku, minyak dan anggur pun bicara soal arti rohani. Minyak adalah apa? Urapan Roh Kudus itu. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita betul-betul selalu tinggal dalam urapan Roh Kudus, dinaungi kuasa Roh Kudus. Itu menjaga hati kita untuk tidak berbuat jahat, menjaga kita untuk tetap bersukacita dalam Tuhan. Dan anggur juga lambang dari sukacita dalam Roh Kudus. Ini yang kita kejar. Dunia sekarang menawarkan banyak kesukaan, banyak hiburan dan sebagainya. Tapi hanya sukacita dalam Roh Kudus yang dari Tuhan itu yang abadi. Dan itu mendatangkan damai sejahtera. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah merasakan sukacita dalam Roh Kudus itu. Mari kita bertambah-tambah di situ, makin mendalam. Ya, nah ini kelaparan yang terjadi saudaraku. Tetapi kalau kita lihat kitab Amos pasal 8, ya kita perhatikan Amos 8 ayat 11 dan ayat 12 juga ada kelaparan yang lain yang kita perhatikan demikian. Amos 8 ayat 11 dan ayat 12. Saya bacakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat selanjutnya, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Nah, ada satu waktu bukan soal kelaparan jasmani saja, tapi soal rohani. Cari firman Allah tidak dapat. Sekarang ini kita masih limpah dengan firman Allah. Betul tidak saudaraku? Limpah. Firman Allah disampaikan di mana-mana. Kita nggak bisa pikir caranya bagaimana Tuhan akan datangkan hal itu ke atas muka bumi ini. Firman Allah akan jarang tidak didapat lagi. Mari sebab itu kumpulkan firman Allah selagi masih ada kesempatan bagi kita. Ya, seperti pada waktu itu bila kelaparan dalam kitab 2 Raja-Raja 4 tadi, Elisa datang ke Gilgal. Gilgal adalah perkumpulan murid-murid Elisa. Semacam sekolah Alkitab gitu, semacam jemaat seperti saat ini saudaraku. Ya, Elisa datang ke Gilgal dan murid-murid itu duduk di depan Elisa. Saya tertarik dengan kata duduk di depan Elisa. Selama ini dengan kendala-kendala, ada COVID dan sebagainya, ya, banyak orang tidak bisa duduk bersama seperti saat ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan buat kita duduk bersama saudaraku. Saya yakin semua kita menghargai duduk bersama, communion, ada satu persekutuan, ya, ada saling menguatkan. Saudaraku secara tidak sadar, ketika Bapak Ibu Saudara menyanyi, memuji Tuhan dengan firman Allah, berdoa, kita memberikan kekuatan buat orang di samping kita, di belakang kita, bahkan di depan kita. Jadi ikut tergugah, yang lemah pun akan dikuatkan. Nah, kita lihat mereka duduk bersama untuk apa? Mendengar pengajaran Elisa, yaitu firman Allah. Saudaraku, mari kita pun akan seperti itu, ya. Duduk bersekutu bersama dengan
Elisa kita, yaitu Yesus. Saya akan baca sekarang dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 34 dan 35. Amsal pasal 8 ayat 34 dan ayat 35. Saya akan bacakan firman Allah demikian. Amsal 8 ayat 34 dan 35. Baik, saya bacakan demikian. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ya, daku di sini siapa? Hikmat. Amsal Salomo menuliskan tentang hikmat. Hikmat itu siapa? Yesus sendiri hikmat, saudaraku. Tapi dalam kitab Amsal ini hanya dituliskan hikmat, bukan Yesus. Memang Yesus sudah ada sejak dulu, sejak awal mula, ya. Dan kita lihat Yesus berkata begini, ya. Jadi berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Seperti murid-murid Elisa mendengarkan Elisa yang setiap hari menunggu pada pintuku. Mari setiap hari, tiap saat datang ke pintu Tuhan. Mengetuk dia. Matius 7 ayat 7 mengatakan, siapa mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Siapa mencari akan mendapat. Mari kita selalu cari dia. Dan dikatakan di sini, siapa mendapatkan aku, itu mendapatkan hidup. Puji Tuhan. Yesus adalah firman. Ya, firman. Jadi kita tiap hari cari firman, membaca firman, berdoa minta firman itu, mendapatkan hidup. Puji Tuhan. Ya, nah saudaraku, hidup kita di dunia ini semuanya kita saudaraku hanya sementara. Waktu berputar terus cepatnya bukan main sekarang saudaraku. Ya, tak lama lagi Tuhan akan datang. Kesempatan seperti ini saudaraku mari kita hargai. Saya bersuka cita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dan senang sekali ada persekutuan anak-anak Tuhan dan saya ada di dalam tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, puji Tuhan, cari Tuhan dan kita perhatikan Tuhan berkenan akan orang yang selalu mencari Tuhan. Ya, baik. Saya juga ini nanti kita di rumah bisa melihat Ibrani 10 ya. Kita Ibrani 10 dikatakan ayat 25 ya. Jadi kita rajin bersekutu, berhimpun bersama apalagi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, itulah tantangannya saudaraku. Justru kapan hari ada aturan-aturan macam-macam, memang kita ikuti aturan itu. Rasanya sedih ya saudaraku, tidak bisa bersekutu bersama. Tapi Tuhan menjawab, Tuhan tahu kerinduan kita. Ya, dan kita akan terus hargai hal tersebut. Puji Tuhan saudaraku, di saat itu ada bela kelaparan. Tapi ketika murid-murid duduk di depan Elisa, tahu Elisa berkata kepada bujangnya, kepada pelayannya, sediakan kuali yang besar. Sediakan kuali yang besar dan masaklah makanan. Loh, ini kan bila kelaparan. Kok bisa ada makanan? Lihat, bersama Yesus kita semua tetap bisa makan, saya yakin saudaraku. Amin. Ya, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani, ya, kita akan dipuaskan. Dialah sumber jawaban kita saudaraku. Puji Tuhan, jadi kita perhatikan ada wadah yang perlu disediakan yaitu kuali yang besar, bukan kecil. Nah, kuali juga bicara tentang wadah iman kita. Sediakan seluas-luasnya saudaraku. Ya, baik, Tuhan Yesus akan kerjakan banyak perkara. Namun seringkali itu tidak terwujud secara maksimal dalam hidup kita. Karena apa? Wadah iman kita terlalu kecil. Jadi apa yang dituangkan oleh Tuhan Yesus itu, oleh Tuhan cuma ya itu sewadah kita. Kalau kita tahu begitu, seluas-luasnya kita akan dapatkan. Nah, saudara nanti bisa membaca dalam ayat-ayat di atasnya, ada mujizat satu waktu, ada seorang perempuan, seorang ibu yang ditinggalkan suaminya. Dan suaminya itu meninggalkan hutang yang banyak sekali, tak terbayarkan saudaraku. Dan wanita itu sekarang punya 2 anak, ditagih oleh orang yang memberikan hutang. Dan pada waktu itu ada aturan, kalau seseorang tidak bisa bayar hutang, anak-anaknya diambil dan disuruh kerja tanpa gaji. Dan ibu ini kasihan sekali, terbeban buat anaknya. Dan dia datang pada Elisa. Dia ajukan ini masalahnya, Elisa tanya, apa yang kau miliki sekarang? Terus perempuan itu berkata, di rumahku
hanya ada satu buli-buli minyak. Nah, itu dimungkinkan minyak urapan karena perempuan itu adalah istri Nabi. Dan kemudian Elisa memberikan jalan keluar, berkata begini, sekarang kamu pergi ke tetangga-tetangga, pinjam ini bejana-bejana, ya, pinjam pot-pot yang ini. Nah, jangan terlalu sedikit dikatakan. Tuanglah minyak itu ke dalamnya dan engkau akan dapatkan jawaban itu. Rasanya mustahil. Betul? Tapi perempuan itu melakukan, saudaraku. Dia pinjam bejana, ya, wadah-wadah dari tetangga-tetangga. Tentu ada pertanyaan, untuk apa? Oh, Elisa katakan ini. Mungkin ditertawakan. Nonsens itu rasanya, gak masuk akal. Tapi perempuan itu mengajak dua anaknya masuk ke kamar dan itu dikunci kamar itu. Kunci kamar dalam kitab Matius 6 ayat 6 bicara soal apa? Kalau kita berdoa, masuk ke kamarmu, kunci pintu di belakangmu. Jadi itu bicara secara pribadi dengan Tuhan, ya, memohon dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan kirimkan jawaban. Dan perempuan itu tuangkan ini, ya, minyak dalam buli-buli itu dituangkan dan wadah itu heran, penuh dengan minyak itu, saudaraku. Dan itu disingkirkan, perempuan itu berkata, ayo bawa yang kosong lagi. Terus dituangkan. Sampai semua bejana itu penuh dengan minyak tersebut. Itu mujizat. Dan kita perhatikan setelah bejana itu penuh semua, baru minyak ini berhenti turun. Jadi bukan minyak ini stop, oh masih ada bejana yang kosong. Enggak. Tapi penuh dulu baru minyak ini berhenti. Mungkin wanita itu berkata begini, ya tahu gini, tadi pinjam bejana yang lebih banyak lagi, tak tumpuk-tumpuk, saudaraku. Nah itu saudara kita lihat, ya. Tapi kita perhatikan minyak tetap bekerja. Apa? Jawaban Tuhan tetap mengalir sebanyak wadah yang kita sediakan. Mari kita luaskan iman kita. Tuhan, aku yakin Engkau akan menolong aku, baik untuk studi anak-anakku, untuk usaha di perekonomian rumah tanggaku dan sebagainya. Tuhan sanggup bekerja. Amin. Tergantung dari wadah iman kita. Jangan sampai kita mengecilkan kuasa Tuhan dengan sekepalan otak kita, tok saudaraku. Luaskan. Iman itu di luar logika. Iman bekerja dengan luar biasa, ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian tadi kita membaca ada seorang yang keluar untuk apa? Mengambil sayur-sayuran. Nah, seorang itu keluar berarti dari apa? Dari orang dalam. Aduh, sangat menyedihkan, ya. Saya tidak tahu orang dalam ini apakah pelayan atau termasuk salah satu murid. Keluar dan mengambil sulur-suluran, sayuran dan labu, dalam bahasa Inggris dituliskan anggur, ya, semacam anggur begitu, dipetik dan mereka belum pernah memakannya. Itu baru, saudaraku. Dan masuk ke rumah, diiris-iris, dicemplungkan dalam kuali tersebut. Dan apa yang terjadi? Mereka makan dan itu nabi-nabi berkata, Tuanku, ada maut dalam kuali. Dikatakan mereka tidak tahan memakannya itu. Mereka keracunan. Jadi sayang sekali, saudaraku. Ada sesuatu yang meracuni. Ini pekerjaan kuasa kegelapan. Kita pun saat ini dalam persekutuan. Makan bersama, saudaraku. Tapi kita waspada. Di sana sini, iblis ingin memasukkan sesuatu. Dan itu asing rasanya. Saudara, kita lihat. Kita perlu waspada, saudaraku. Dengan perkara-perkara yang kelihatannya baru, tetapi kita lihat racun kadang-kadang. Karena saat ini selain kita gereja yang sedang bertumbuh, ada gereja lain yang bertumbuh, yaitu gereja palsu. Gereja setan, saudaraku, ada. Dan dulu sembunyi-sembunyi, sekarang sudah nyata. Dan kalau kita pun cari jiwa untuk dimenangkan buat kerajaan sorga, mereka pun berusaha cari jiwa. Untuk apa? Menjadi anggota mereka, masuk ke neraka. Nah, kita termasuk yang disasar oleh mereka, saudaraku. Perlu kita tetap teguh dalam Tuhan. Ya, kita tak perlu cari yang aneh-aneh dan sebagainya. Saudaraku, seringkali terus terang aja, ada teman-teman tanya saya, kamu di gereja mana? Oh, saya di GPDI, melayani di situ. Iya. Oh, itu gereja yang kuno itu ya. Oh, saya tanya ini ada apa ini? Dalam hati, ya. Nah, oh iya, saya memang gerejanya udah kuno, saya bilang gitu. Pengajarannya gitu-gitu aja ya. Saya mulai tanda tanya. Enggak juga, saya bilang, ada yang baru-baru, tapi tentu diuji dulu dari Tuhan atau bukan.
Ya, kami nggak sembarang terima begitu. Oh gitu. Nah kemudian dia ngomong-ngomong macam lagi, terus saya bilang memang gereja kami kuno, tapi bertahan. Saya bilang begitu. Kalau kuno, bertahan itu namanya apa? Benar. Karena yang tidak bertahan itu palsu, nggak dari Tuhan. Betul nggak saudaraku? Yang dari Tuhan itu tetap abadi. Berpuji Tuhan saudaraku, kita bukan fanatik ya, bukannya kita menyembah organisasi, tapi kita setia dalam gereja yang menumbuhkan kita. Dan kita tahu pengajaran di gereja kita pun benar. Meskipun dibilang kuno tapi bertahan, itu benar saudaraku. Jadi saya malah bangga saudaraku dibilang kuno sekarang. Ya, banyak orang cari barang antik sekarang ya. Nah kita lihat, tapi asli saudaraku, puji Tuhan. Benar, tidak bolesan kan saudara? Ya, kita lihat. Oke, baik. Mari kita maju lagi saudara, kita akan perhatikan ya. Jadi dalam Injil Matius pasal ini 13 ayat 38, Matius 13 ayat 38, orang yang cari sayuran, labu atau anggur tadi perginya kemana? Ke ladang. Nah kalau saya membaca sekarang Matius pasal 13 ayat 38, saya bacakan ayat ini ya, demikian. Matius pasal 13 ayat 38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Ini ucapan atau keterangan Tuhan Yesus tentang 4 macam tanah ya, tentang itu apa? Bukan 4 macam tanah, tapi ada lalang di tengah-tengah gandum yang tumbuh. Ladang diucapkan oleh Tuhan Yesus gambaran dari apa? Dunia. Nah, terus ada gandum yang ditumbuhkan, tapi juga ada lalang tumbuh. Lalang itu benih dari iblis. Sementara gandum itu benih yang ditanamkan oleh Tuhan sendiri, ya, dan oleh pengerja-pengerjanya, pengerja Tuhan. Nah, saudara dan saya adalah gandum-gandum. Lalang adalah ini semaian dari iblis dalam ladang. Kita masih di dunia dan kita jadi gandum yang harus bertumbuh dalam dunia ini. Ya, jangan tunggu masuk surga baru bertumbuh. Nggak masuk saudaraku. Sekaranglah waktunya bertumbuh. Ya, puji Tuhan. Dan kita lihat waktu lalang dan gandum itu tumbuh sama-sama, ciri-cirinya sama, tidak ada beda, daunnya sama saudaraku. Tapi ketika berbuah baru beda. Karena apa? Gandum akan tunduk karena berat seperti padi, ya. Nah, tapi lalang itu nggak punya buah, tegak-tegak terus saudaraku. Inilah bedanya. Baru di saat itu ada pemisahan, lalang dimasukkan dalam api. Nah, kita perhatikan saudaraku, hal-hal dunia jangan sampai masuk dalam hidup kita, dalam diri kita. Kita ada rumah Allah, gereja Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita perhatikan juga Matius pasal 13. Saya bacakan ayat 39 sampai 42. Matius 13 ayat 39 sampai ayat 42. Saya bacakan demikian. Musuh yang menabur benih maksud yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Inilah yang dari dunia itu akan lenyap saudaraku. Ya, baik. Nah, kita perhatikan saudaraku dalam Injil Matius ini, saudara, kita perhatikan udah jelas sekali apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, baik. Nah, saudara, saya akan baca sekarang dalam Matius pasal 15 ayat 13. Saya bacakan begini. Matius pasal 15 ayat 13. Matius 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Kita lihat, semua yang tidak dari Bapa, yang tidak dari Tuhan akan dicabut. Sebab itu mari cari segala sesuatu yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita harus waspada. Nah sekarang saudaraku, seringkali terus terang aja,
hal itu tumbuh dalam hati kita, hati manusia. Tapi jangan sampai kita masukkan, bertumbuh. Kita harus usir perkara-perkara yang dari dunia, dari kuasa kegelapan itu. Ya, mari kita baca sekarang Markus pasal 7. Markus 7, saya akan bacakan dalam ayat 14 dan 15. Markus pasal 7, ayat 14 dan ayat 15. Baik, kita perhatikan ayat ini demikian. Injil Markus pasal 7, ayat 14 dan ayat 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Dan kemudian saya sambung dengan ayat 18 mulai demikian. Ayat 18. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa dalam seseorang tidak dapat menajiskannya?" Bahwa saya ulangi, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, kita lihat saudaraku, kita perhatikan dalam ayat ini saudaraku, yang dari luar itu tidak dapat menajiskan, itu soal makanan saudaraku. Ya, ini bicara soal makanan. Tapi lihat ayat selanjutnya, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, ayat 20, itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, kita lihat kuali itu jadi najis karena apa? Ini, wadah iman kita seringkali najis karena apa? Hati kita yang tidak beres. Sebab itu mari kita minta Tuhan, kalau ada kesombongan dalam diri saya, ada kedengkian, ada roh-roh yang tidak benar, mari kita datang pada Elisa kita, yaitu Yesus. Tolong, ada maut dalam kuali. Tuhan, tolong Tuhan, hidupku ini, hatiku gak beres. Nah, ini saatnya saudaraku, datang pada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Elisa, solusinya kita perhatikan. Elisa suruh orang mengambil tepung. Tepung diambil dan dibuang ke dalam kuali itu. Dilemparkan artinya apa? Dicampakkan. Kalau kita perhatikan saudaraku dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Injil Yohanes 12 ayat 24, siapakah tepung itu? Atau apakah tepung itu saudaraku? Yohanes pasal 12 ayat 24, ya, saya bacakan ayat ini demikian. Ya, Yohanes 20 ayat 12 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus dalam pasal ini sedang bicara soal apa? Kematiannya sendiri. Dialah sebiji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Kok sebiji gandum itu jatuh ke lantai, nggak menghasilkan apa-apa, tapi ke tanah. Dan di tanah itu muncul apa? Satu biji itu akar. Dan dia terbelah, hancur saudaraku. Yesus adalah rot itu, gandum yang asli itu, yang datang dari surga. Dan dicampakkan ke bumi. Oleh siapa? Oleh Allah Bapa. Saya tidak tahu usah baca ayatnya. Yesaya 53. Ayat 10 sampai ayat 12. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12 mengatakan, adalah kehendak Bapa untuk menyakiti Yesus, memukul Yesus, menghancurkan Yesus. Karena apa? Demi kita manusia. Allah Bapa sayang pada Allah Anak, tapi Allah Bapa maupun Allah Anak sayang pada kita manusia ini. Maka Allah Bapa rela menurunkan, mencampakkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini yang penuh kesulitan itu, supaya hancur. Dan betul Yesus hancur di Taman Getsemani. Kemudian dia disiksa, dianiaya, pikul salib, berdarah-darah, mahkota duri di kepalanya, akhirnya dipaku di kayu salib, hancur, jadi tepung itu saudaraku. Dan itulah kuasa salib Kristus.
Kuasa salib Kristus sanggup menetralisir. Dan ketika tepung itu dicampakkan ke kuali itu, Elisa berkata, cedoklah, suruh mereka makan. Dan ternyata apa? Mereka sehat kembali. Puji Tuhan. Dan saya yakin kuasa salib Kristus saat ini sanggup menghilangkan roh-roh itu tadi. Iri hati, kesombongan, roh persinahan, ya. Kita lihat dalam hati kita muncul perkara-perkara yang tidak benar, itu akan disingkirkan, dihancurkan oleh tepung itu, yaitu kuasa salib Kristus. Amin, saudaraku. Kita datang pada Yesus sebentar lagi, nikmati perjamuan kudus itu, dan kita minta kuasa Tuhan kepada kita sekalian, ya. Puji Tuhan. Baik, saudaraku, saya akan baca sekarang. Kita perhatikan, setelah mereka bersih, racun itu hilang, ada berkat tambahan. Mari kita perhatikan sekarang dalam kitab 2 Raja-Raja 4 tadi. Saya akan baca ayat-ayat terakhir, ya, dalam ayat 42. Mari kita perhatikan. Datanglah seseorang dari Baal Selisa dengan membawa bagi abdi Allah, yaitu Elisa, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Siapa orang-orang ini? Rombongan nabi tadi yang duduk di depan Elisa itu. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawab Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Luar biasa. Ketika racun-racun disingkirkan, mujizat terjadi. Ya. Nah, kalau kita ingin alami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kecukupan bahkan berkelimpahan, saudaraku, singkirkan racun-racun itu. Kita perlu detox dalam Tuhan, ya. Minta kuasa salib Kristus itu menetralisir semuanya, saudaraku. Nah, kita lihat ada orang datang dari luar membawa apa? Hulu hasil. Nah, dalam peraturan Alkitab, ya, dikatakan upah pertama itu hulu hasil, ya, diserahkan pada Tuhan. Itu dilakukan oleh orang tersebut. Dan hulu hasil itu selalu apa? Yang terbaik. Tepung yang terbaik, roti yang terbaik diberikan. Dan Elisa terima. Tapi Elisa berkata, berikan pada semua itu. Orang-orang yang tadi keracunan itu sudah makan sebetulnya dari kuali tersebut. Tapi sekarang ditambah lagi dengan roti itu, saudaraku. Dan hamba Tuhan, hamba Elisa tadi berkata, mana cukup, ini 20 ketul roti tok. Yang makan 100 orang. Tapi Elisa berkata, Tuhan sudah berfirman, berilah mereka makan. Tuhan akan berikan, bahkan ada sisa yang banyak. Dan terjadi betul. Kadang-kadang kita mau keluarkan sesuatu, kita lihat-lihat, aduh cukup gak ya buat aku sendiri. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kita lakukan itu, Tuhan akan lipat gandakan dari apa yang kita berikan. Dalam dunia seringkali kita mungkin ditipu, alami kerugian dan seterusnya. Tapi daripada ribut, saudaraku, kita mengalah, ya. Dan Tuhan akan ganti dengan luar biasa. Amin. Ya, Tuhan ganti. Puji Tuhan. Seringkali banyak perkara yang tidak benar, tapi kita tidak perlu, ya, ini ngotot sampai bersih tegang leher dan sebagainya, percuma. Tuhan punya kuasa. Saat itu kita rugi, tapi Tuhan tahu dan Tuhan tidak mau merugikan kita. Saya tidak panjangkan firman Allah, tapi Tuhan yang di tengah-tengah kita, Dia sumber pengharapan kita, sumber kepuasan hidup kita. Puji Tuhan, ya. Mari kita akan nyanyikan satu lagu dan kita akan juga masuk dalam perjamuan kudus, ya. Kita sudah menerima tubuh Kristus dan darah Kristus. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus segalanya.
karena salibmu, haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Datang ke salibnya dengan iman. Ya ku jatuh pada kakinya. Haleluya, haleluya. Sana ku dapat ampun. Dengan mata iman tertuju pada salib Yesus, nyanyikan lagu ini. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ya ku jatuh pada kakinya, haleluya. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun. Di depan salib Yesus, mari kita sembah Dia, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah diri kami datang kepadamu Tuhan. Oh, Kau melihat kuali hidup kami. Oh, Kau melihat hati kami ya Tuhan, yang mungkin ada racun-racun yang hendak mengotori kami, hendak menggerogoti iman kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Jamah kami ya Bapa. Masukkanlah kuasa salib-Mu itu Tuhan. Darah Yesus, tubuh Kristus akan menyucikan segala-galanya. Kami akan sembuh Tuhan. Kami dipulihkan Tuhan. Kami dibaharui ya Bapa. Kami bukan lagi yang lama, tapi kami menapak dalam keadaan yang baru, menatap ke depan hari yang penuh dengan kemenangan itu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Di tangan kami Tuhan ada tubuh dan darah-Mu. Dan biar kami mau terima dengan iman Tuhan, dengan percaya kepadamu, dengan yakin ada kuasa di dalamnya ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita akan angkat roti dengan tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Allah demikian. Haleluya, haleluya. Tuhan di tengah-tengah kita, Dia lihat kita semuanya. Saya bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mata iman kita memandang Yesus yang terpecah di kayu salib, mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Mari sama-sama kita akan angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Maka sambil memandang kepada Yesus yang dijual juta, kita minum darah Yesus bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang telah masuk dalam diri kami Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu sanggup menetralisir apa yang tidak benar dalam diri kami Tuhan. Haleluya. Sekarang kami hidup berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Hidup kami bukan lagi yang lama, tapi kami baru dan dibaharui selalu ya Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ini ya Bapa. Ada kuasa yang besar dan kami merasakan hal itu. Kami telah lakukan ini semua di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.